Halo, assalamualaikum dan sanak kasadonya. Nah, hari ini kita berangkat ke Jakarta jalan-jalan bersama anak-anak. Kita mulai berangkat dari jam 5.51 ya. Ini pun udah kesiangan karena rencananya tuh jam 4 atau jam 5 subuh. Nah, drama kita pagi ini tuh ketinggalan HP-nya Alif nih. Nah, sembari menunggu ojek buat nganterin HP-nya Alif, kita sarapan dulu di Katupe Unien di Balihor Sumani. Kebetulan ini katupenya gulai toco ya teman-teman. Di sini tuh agak pedas sih, spicy. Setelah HP-nya datang, akhirnya kita tiba di kota Solo itu jam 6.46. Berarti 1 jam ya menempuh perjalanan ke Solo. Nah, nggak apa-apa, yang penting setelah ini semoga perjalanan kita itu lancar jaya, amin ya robbal alamin. Perjalanan kali ini tuh aku bersama mobil kalian 8 penumpang, 2 dewasa, 6 anak-anak. Sampai di daerah Sijunjung itu kita di jam 8.12. Jadi perjalanan kita kali ini tuh boleh dikatakan santai ya teman-teman, karena kita banyak bawa anak-anak, jadi ya ada aja yang kerasa kan ya di jalan. Ini kita masih di daerah Sijunjung ya teman-teman, jalanannya agak bergelombang sedikit. Ya, boleh dikatakan masih ada jalanannya agak rusak ya. Jam 9:07 kita sudah berada di daerah Kiliran Jawa ya teman-teman. Ini tuh kemarin perbaikan jalanannya sangat-sangat memakan waktu panjang antrian buka tutupnya ya. Sampai aku lihat bis aja nyampenya kadang tengah malam. Catatan penting ya teman-teman, kalau di aku ya, sebelum berangkat kemanapun itu kalau bisa kita tuh harus cek tentang kondisi jalan yang akan kita lalui, seperti cek di Instagram info daerah yang akan kita lalui atau via Google Map juga ya. Nah, itu tuh sangat penting sekali, apalagi kan kita jarang sekali ya melalui daerah ini. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan kabel Damas Raya ya teman-teman. Ini jembatannya membelah Sungai Batanghari ya teman-teman. Nah, ini jembatannya ini dikasih warna merah. Lanjut kita sampai di Muaro Bungo di jam 12 ya teman-teman. Ini terminal Muaro Bungo. Kalau naik bis ini, bisnya wajib masuk terminal ini ya teman-teman. Sedikit informasi ya, karena suami aku tuh rajin nonton channel YouTube-nya Mas Arkan, YouTuber bis itu. Nah, dari sana kita menambah ilmu kita ya, perjalanan yang akan kita tempuh. Jam 4:30 sore kita udah sampai di Muaro Bulian. Nah, ini bundaran untuk ke jalan arah Tempino ya teman-teman. Nah, di sini juga banyak nih kuliner-kulineran daerah Muaro Bulian yang bisa kita cicipi, tapi karena kita mengejar waktu biar sampai Palembangnya cepat, karena kita mau istirahat dulu nih di Palembang rencananya, dan kita mengejar waktulah agar tidak tengah malam sampai Palembangnya. Alhamdulillah kita sampai di Jalan Tempino itu di jam 16.32 ya teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah juga kebetulan jalanan sepi dan nggak banyak truk yang jalan ya. Nah, yang kita harus hati-hati ini di sambungan jalan beton ya teman-teman, itu tuh agak rusak dan kadang agak ngejomplang, berlubang agak dalam gitu. Nah, di sana sih kewaspadaan kita. Selamat pagi di kota Palembang. Nah teman-teman, aku tuh nyampe Palembangnya di jam 1:30 malam, dan itu pun mata udah nggak kuat, udah seteler-telernya udah capek ya teman-teman. Jadi aku nggak nge-record perjalanan malam Palembang karena
apalagi bawa anak kecil nih yang digendong bunda. Nah teman-teman, kita tuh menginapnya di Remington Hotel ya. Di sini harga per kamarnya itu di under 200.000 ya teman-teman. Bisa dicek di tiket.com, Traveloka atau Agoda. Nah kami udah beberapa kali menginap di Remington Hotel ini. Kita lanjut perjalanan di jam 10 pagi ya teman-teman. Ini kita masuk di Tol Keramasan. Nah dari penginapan ke Tol Keramasan itu kira-kira di 15 menitan ya. Setelah perjalanan kita tempuh selama 5 jam kurang lebih, akhirnya kita sampai di Pelabuhan Bakauheni ya teman-teman. Nah di sini pemandangannya indah banget ya, terlihat laut dan pulau-pulau sekitarnya itu. Kalau udah deket, udah kelihatan pelabuhan itu berasa Jakarta itu dekat sekali ya. Nah ini Menara Siger, ini ikoniknya Kota Lampung, Provinsi Lampung. Harga tiket kapal feri eksekutif itu di harga 750.000 ya teman-teman, di mobil golongan 4A. Nah di sini kita tuh lumayan antri 1 jam karena libur nasional ya. Jadi itu kita nunggu 2 kapal baru deh kita naik di kapal Sebuku, KMP Sebuku. Ini pengalaman ekstrim kita sedikit ya, menegangkan lah nih. Mobil Pajero di depan kita tuh pas di pengkolan dia tiba-tiba berhenti. Nah kita tuh udah jadinya udah mepet ke dia kan, tiba-tiba dia berhenti aja. Aduh itu tuh panik banget. Kalau teman-teman sebaiknya tunggu deh mobilnya belok dulu ya, jelas gitu, daripada kayak aku kemarin itu nggak nyangka juga mobil Pajeronya bakal berhenti. Ini teman-teman, ini buat ngilangin stres kita suguhkan pemandangan laut. Ini agak mendung ya karena kita tuh naik kapal di jam 5:10 dan nggak nyangka juga ya, ternyata ombaknya lagi besar. Itu tuh di kapal kita tuh pusing karena kerasa goyangan kapalnya itu. Setelah perjalanan 3 jam di atas laut itu, kita tiba di Pelabuhan Merak di jam 8 malam ya teman-teman. Nah karena gak kuat karena pusing di laut tadi, kita memutuskan untuk menginap di daerah Cibitung. Kita pakai tol baru dan alhamdulillah lancar jaya. Nah di sini kita disuguhkan dengan pemandangan lampu-lampu dan no macet-macet club. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai di Swiss Bell Inn Hotel Cibitung itu di jam 9 kurang lebih. Alhamdulillah sampai di sini dulu perjalanan kami kali ini. Thank you for watching.